yang kedua deket SD 3 Windu Haji itu ada pesantren. Nah, itu langganan banjir. Levelnya udah naik ke jalan, potensi banjir itu tinggi. Pesawat itu kayak kolam raksasa pada ini. Kolam sawah yang masuk Windu Sengkahan atau Awirangan? Windu Sengkahan Awirangan. Surakarta 3 pun kapasitasnya udah penuh juga. Jadi karena banjir di mana-mana. Ya, 7 tahun. 7 tahun terjadi, sebelumnya enggak. Berarti kan ada sesuatu kan ya? Itu bukan menghilangkan. Tapi menempatkan sesuatu itu di tempat yang semestinya. Misal 500.000 aja. Berarti berapa jumlah air yang berhasil kita tabung dalam tanah? 500.000 kubik kalau nggak salah. Kalau gitu dia. Itu bakal mengurangi beban irigasi nggak? Cuman opat pipa ya. Opat pipa. Itu hitung-hitungan kasar aja. Itu yang lebih jelas hitung-hitungannya nanti kan di dinas-dinas terkait ada ahli hidrologi gitu. Itu salah satu solusi. Ya. Solusi yang kedua untuk jangka panjang. Pelopor gitu kan. Kalau ngomong-ngomong anggota dewan lagi, sebenarnya larinya ke politik lagi nih. Pipa resapan bukan sumber resapan nih, saya garis bawah. Sudah bayar pajak, sudah pindah solusi lagi kan gitu ya. Kita nobel gitu pekerjaan teh. Itulah hebatnya orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Kalau kemarin kita podcast dengan Bupati baru nih Kuningan, yaitu Bapak Dr. Dian Rahmat Yanuar. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Bupati Bayangan, pemirsa. Ya, beliau masyarakat biasa, tinggal di Windu Sengkahan, pemirsa, dan mudah-mudahan nih pernyataannya, aspirasinya itu memang dari jantungnya masyarakat. Beliau adalah Kang Agustri, pemirsa. Wilujeng Wengi, Kang Agus. Wilujeng Wengi, Kang Deden. Assalamualaikum ya, Kang Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Punten nggak ganggu ya. Tos taraweh langsung diundang ke Kuningan Mas, ke studio Kuningan Mas, karena memang kita ingin membahas tentang rasa was-was masyarakat di Windu Sengkahan. Tiap hujan katanya was-was aja nih, takut kebanjiran katanya. Iya. Nah, kebetulan Kang Agustri ini kan warga di sana juga. Iya, dekat-dekat. Nah, bukan korban banjir tapi saksi banjir ya, saksi banjir. Dan sekilas kemarin ketika saya meliput itu kan sempat ngobrol-ngobrol mengenai solusi. Sama Ibu Ona ya? Sama Ibu Ona ya kemarin? Sama Ibu Ona. Nggak, maksudnya sama Kang Agus juga kan sempat ngobrol kan sekilas. Iya, iya, oke. Kayaknya ketika ngomongin solusi masuk akal juga gitu. Makanya kita ingin mencoba membedah tentang insiden banjir secara khusus, dan bisa kita juga membahas tentang secara umum lah. Apalagi sekarang Kuningan itu lagi dibikin sesuai visinya melesat. Jadi ada masukan kan pasti dari masyarakat, dari arus bawah istilahnya kan. Oh gitu. Iya, oke. Gitu, Kak Agus. Hatur nuhun makana diundang sama Kuningan Mas nih. Hatur nuhun oge ulemanana. Mudah-mudahan podcast kita kali ini membedah soal fokusnya ke banjir ya. Fokus banjir yang ada di Windu Sengkahan. Kebetulan kan saya bukan korban banjir. Ya. Tapi orang yang menyaksikan, dan tiap ada banjir itu kan ikut berjibaku sebagai masyarakat, kebantu lah. Nah, itu. Memang tiap banjir itu parah juga ya. Kalau kemarin saya ngobrol sama Ibu Ona itu kan ketinggiannya sampai 1 meter lebih kayaknya. Sampai ada benteng yang jebol katanya gitu, tetangganya tuh.
itu kebetulan Pak Deden di area Ibu Ona itu salah satu daerah cekungan. Jadi itu jalannya Jalan Cutnyadin itu sebenarnya ada 1, 2, 3, kurang lebih 4 titik cekungan. Yang satu di Ibu Ona, yang kedua deket SD 3 Windu Haji itu ada pesantren. Nah, itu langganan banjir. Ya. Satu lagi langganan banjir juga persis di depan kampus Uniku, kampus kebanggaan warga Kuningan itu. Waduh. Dan ada satu lagi, ironis juga ya. ada satu lagi dekat makam di Cijoholande. Oh, yang itu ya. Yang dekat KP itu ya. Iya. Memang 4 titik itu termasuk area cekungan di Jalan Cutnyadin itu. Sebenarnya kejadian itu kalau saya kan udah hampir 30 tahun tinggal di sana. Ya, asli putra daerah sana gitu. 30 tahun tinggal di sana, kejadian banjir itu mungkin dari 7 tahun ke sini. Cuman 7 tahun yang lalu mungkin kalau saya nggak salah ya, sekitar 7 tahun yang lalu terjadi banjir itu sesuatu hal yang wajar karena tanggul jebol. Yang tanggul yang di mana? Berarti Sungai Citambak, daerah Awirarangan. Itu yang pertama. Kesini termasuk kemarin tahun 2024 juga bulan Mei, kalau saya nggak salah lihat videonya, terjadi terakhir banjir itu bulan Mei 2024, kalau saya nggak salah tanggal ya sama bulan, itu terjadi banjir juga. Jadi bisa dilihat setiap area Siliwangi banjir, kemungkinan di daerah Jalan Cutnyadin itu banjir air juga naik, belum tentu banjir, air naik sampai ke jalan. Kalau levelnya udah naik ke jalan, potensi banjir itu tinggi, Pak Deden. Ya. Jadi menurut apa yang saya amati sekarang itu faktornya karena kurangnya kemampuan daya tampung aliran Sungai Citambak. Itu satu. Ya. Kedua, di dekat titik Ibu Ona itu kan kapasitas saluran airnya itu terlalu kecil, mungkin harus diperlebar. Tapi itu bukan solusi utama. Ya. Nah, salah satu kalau area Cutnyadin itu di belakang Ibu Ona itu kalau nggak salah ada mata air Cilenai itu namanya. Mata air Cilenai itu. Ya. Nah, jadi air itu meluap dari Citambak, udah nggak menampung debit air, masuk ke pesawahan, titiknya itu masuk ke titik Ibu Ona lah, terus sebelah selatannya pesantren, Uniku, itu luapan dari Sungai Citambak yang di Wirarangan, gitu. Jadi kalau menangani banjir area Cutnyadin salah satu yang di Ibu Ona aja, hanya memperbaiki saluran sepertinya kurang efektif. Meskipun diperlebar gitu ya. Meskipun diperlebar, karena dari hulunya yang saya katakan tadi, tepat di belakang mata air Cilenai itu harusnya ada penahan debit air. Bisa tembok tebing saluran berupa seperti itu. Ya. Jadi minimal antara waktu air dialirkan ke hilir, itu ada jeda waktu lah, karena air tertahan dari sana. Karena kalau banjir, kalau dilihat di pesawahan itu kayak kolam raksasa, Pak Dede. Kolam sawah yang masuk Windu Sengkana atau Awirarangan? Windu Sengkana Awirarangan dong nyatu di sana. Ini ketutup padi gitu ya? Ya, tertutup aja padi itu. Kayak kolam gitu ya. Jadi kalau ada tanggul penahan mah minimal tertahan atau terpecah ke aliran yang jadi itunya. Waktu pengaliran ditahan sejenak sesuai dengan kapasitas saluran air yang di bawah. Dan sialnya lagi ya, dan setelah dialirkan ke bawah itu nggak kalah hebatnya, aliran Sungai Suraka 3 pun kapasitasnya udah penuh juga. Jadi kayaknya banjir di mana-mana. Iya, ini kan di wilayah, saya berbicara soal wilayah perkotaan aja. Wilayah perkotaan Kuningan, kan banjir itu ada daerah Cibimbing, daerah mana lagi tuh yang jadi langganan banjir? Cimahi. Ya. Itu kan mungkin treatmentnya beda, penanganannya beda.
seperti Ya, itu. karena di sana kan ada sungai besar ya, Cicangkelok atau apa Cicangkelok gitu ya. berarti itu kan masuknya aliran sungai di bawah BBWS. BBWS ya. Iya. Tapi kalau Citambak terus Surakarta kalau nggak salah itu masih masuk Kabupaten ya. kabupaten kalau Iya, nggak iya, salah. iya. Ya kan kalau misalkan mendengar dari penjelasan 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun terjadi, sebelumnya enggak. Nggak. Berarti kan ada sesuatu kan ya? Nah, kalau saya urai, kenapa debit air dari tahun ke tahun makin tinggi itu faktornya pertumbuhan manusia juga, kan? Betul. Populasi bertambah, orang butuh pemukiman, bangunan di mana-mana. Sedangkan mungkin udahlah semua orang juga tahu di masyarakat kita itu kadang-kadang saya juga nggak bisa menyalahkan Ya. karena keterbatasan mungkin membangun rumah harusnya kan yang tempuh prosedur itu IMB dulu. IMB yang sekarang istilahnya PBG kalau nggak salah. PBG ya, IMB dulu di sana kan kalau ada IMB berarti kan itu melalui hasil kajian AMDAL, analisa dampak lingkungan Atau UKL gitu ya. Nah, berapa persen area terbukanya, berapa persen yang harus dibangun. Tapi karena keterbatasan masyarakat, cek bahasa Sunda mah nyen imah ge diperketkeun. Tanah sakitu-kitu nah. Jadi drag-drag bae dibangun gitu kan. Tanah lutik gitu harus sampai tadi teh 30%, 20% gitu. Ya, mungkin seperti itu. Resapan. Ya, akhirnya kan bisa tuh. resapan air itu kan dari tahun ke tahun itu pasti berkurang. Tapi kalau itu butuh solusi itu. Jadi kalau masalah IMB banyaklah pelanggaran-pelanggaran IMB yang mungkin selama ini yang kita plototin itu hanya yang di samping-samping jalan, gitunya. Tapi ya itu kan udah terlanjur terjadi. Ya. Yang kita pikirkan solusi gimana ke depannya. Saat makin bertumbuhnya populasi manusia, semakin banyaknya bangunan berdiri sebagai penunjang kehidupan mereka, ya harus dicarikan solusi itu agar debit air itu bisa terkontrol, kan gitu, Deden. Karena makin sedikitnya area resapan, air yang turun saat hujan itu pasti bakal limpas ke saluran yang nggak mampu menampung. Otomatis banjir. Iya, otomatis logikanya kan seperti itu. Makanya kemarin terjadi di banjir di Jalan Siliwangi gitu kan. Itu kan sejarah juga kan ya. Jadi sejarah tuh banjir di kota gitu kan. Terus di Karangtawang juga kan sering itu mah kan langganan. Itu akibat itu ya. Salah satu faktornya seperti itu. Kalau kita menyalahkan alam, curah hujan itu orang BMKG mungkin yang bisa memiliki datanya kan soal itu. Soal solusi akuratnya mungkin harus berbicara banyak dengan misalkan ahli hidrologi. Seperti apa solusinya? Ahli hidrologi kan dia bisa membaca curah hujan, penanggulangannya seperti apa, data mereka ditransferlah ke ahli teknik sipil yang bikin irigasi, saluran sungai, seperti apa formula yang paling pas. Kan seperti itu, Deden. Tampil lah, di minum. Kopinya ya. Kita ngobrol santai aja lah. Ngobrol santai, makanya tadi jadinya rada serius gitu kan ya. Biar santai, biar nggak menyinggung siapapun gitu ya. Jadi menghindari yang ya barangkali ada yang baper-baper gitu kan ya. Karena ini bulan puasa. Bulan puasa kita isi suasananya seadem mungkin gitu kan ya. Meskipun harus berisi kan gitu. Iya, betul. Ini untuk kebaikan kan. Kita tuh lagi mengurai soal terjadinya banjir nih. Iya. Mudah-mudahan bisa didengar sama Bupati baru. Kapasitas kita itu nggak lagi mengkritik pemimpin, karena kita harus fair. Bupati kita 100 hari kerja aja belum. Apa yang harus kita kritik? Mudah-mudahan kita memberikan informasi di sini. Jika ada sesuatu yang bisa mengurai jadi solusi, ya mungkin bisa diterapkan. Mungkin kalau
masuk akal gitu kan. Masuk budgetnya juga gitu. Ya, Pak Deden. budget. Ya. Karena memang yang saya lihat skala prioritas kepemimpinan sekarang itu kayaknya jalan rusak. Jalan rusak ya. Jalan rusak diperbaiki gitu. Apalagi sekarang kan mau lebaran ya, musim mudik gitu kan. Jadi gini, jalan rusak itu juga penting karena itu untuk kenyamanan masyarakat. Karena kalau jalan rusak, misalkan banyak terjadi kecelakaan, pengendara juga nggak nyaman, itu harus dikerjakan. Dan itu jadi dibilang, tapi skala prioritas yang lain juga harus dipikirkan. Ya. Salah satunya banjir. Bisa kita bayangkan, Pak Deden. Kita perbaiki jalan. Sekarang misalkan 200 km yang harus diperbaiki. 1 kilometer itu menghabiskan anggaran 1 miliar. Berarti 200 miliar harus ada budget ya. Ada budget 200 miliar. Tanpa kita mengendalikan air. Musuh aspal kan air ya? Ya. Iya. Jadi hal terbaik menurut saya, jadi penanganan banjirnya juga harus diatasi. Saat banjir bisa teratasi, nggak ada limpasan lagi ke jalan. Iya. Itu bisa efisiensi anggaran di tahun selanjutnya. Iya. Makanya kan kalau sekarang lihat banyaknya jalan yang rusak itu ada kemungkinan karena salah satu faktornya banjir. Dan rusak teh pas lolobana musim hujan kan ya? Itu. Jadi banjirnya harus diatasi. Ini kan kita sebenarnya daerah pegunungan ya. Pegunungan. Beda dengan misalnya kejadian banjir kemarin yang terbaru di Bekasi. Terus di Cirebon banjir. Iya. Sampai ada yang ngomong males gitu kan ya. Ke Wapres ya. Nah itu banjir itu kan daerah pesisir. Iya. Lebih sulit mengontrolnya. Kalau daerah pegunungan kita mungkin sulit ya, tapi masih lebih mudah lah ngatasinya daripada seperti yang di daerah pesisir. Karena lereng itunya ya, kontur tanahnya langsung berusut gitu kan ya. Jadi kalau daerah pegunungan, daerah tinggi, dataran tinggi kayak kita, banjir pun biasanya mungkin banjirnya bukan banjir kayak kemarin. Mungkin banjir bandang. Karena hutan udah gundul, akhirnya terjadi banjir bandang gitu kan. Iya, bisa. Kalau di daerah kita. Jadi kalau hanya sebatas hujan, intensitas hujan terus ada gendangan harusnya bisa diatasi, Pak Deden. Iya. Ya, prihatin lah. Kalau misalkan ternyata Kuningan jadi langganan banjir ya. Ini tantangan juga sih bagi kepemimpinan yang sekarang ya. Di bawah kepemimpinan Pak Bupati Dian itu ya. Ya artinya meskipun memang kerusakan jalan harus ditangani, tapi memang keresahan masyarakat yang lain juga beriringan gitu kan tertangani. Apalagi tadi diterangkan kan ada istilahnya efisiensi atau apa tuh? Efisiensi saat kita bisa menanggulangi banjir. Air tidak lagi melimpah ke jalan, itu akan mengurangi biaya untuk pemeliharaan jalan. Iya. Dari tahun ke tahun. Mungkin nggak kayak makan cabai. Sekarang kita kontrol banjir, saat itu juga jalan jadi awet. Kan harus diperbaiki dulu. Dilihat tahun sebelumnya habis berapa, tahun sebelumnya habis berapa, setelah air terkontrol, biaya pemeliharaan jadi habis berapa? Iya, baru bisa terlihat gitu kan. Jangan-jangan kalau sekarang habis tadi 200 M, nanti mah setengahnya ya. Mudah-mudahan. Karena si saluran irigasinya berfungsi sesuai dengan kapasitasnya. Bebannya nggak terlalu tinggi sesuai dengan kapasitasnya. Iya. Gitu. Jadi solusinya ada solusi yang harus, tapi terkait lagi-lagi soal anggaran. Benar. Sekarang kan lagi sih efisiensi ini ya, dan efisiensi.
Ya. Definisi efisiensi kayak gimana sih sebetulnya? Gini, kalau menurut saya efisiensi itu bukan menghilangkan, tapi menempatkan sesuatu itu di tempat yang semestinya, yang Ya. tepat sasaran. Betul. Kayak gimana? Kayak gimana? Nah, contoh, misalkan kita mau efisiensi anggaran, kita defisit berapa setahun? Tahun ini 113 katanya. 113 miliar. Tahun depan, misalkan tahun sekarang habis anggaran untuk pemeliharaan jalan 200 miliar misalkan. Dengan kita mengontrol air, agar tidak terjadi limpasan ke jalan, tidak terjadi banjir, mungkin nggak akan menghemat anggaran pemeliharaan untuk jalan? Ya sangat mungkin. 50%-nya aja. Iya, sangat mungkin. Seandainya menghemat, mengefisiensikan anggaran untuk pemeliharaan di tahun selanjutnya, dari 200 miliar ditekan jadi 100 miliar, berarti efisiensi dong? Efisien. Jadi efisiensi itu bukan menghilangkan anggaran ya? Bukan. Ya, Jadi ya, menempatkan sesuatu yang prioritas, ya. sehingga prioritas yang lain nggak terganggu. Justru kalau kita memaksakan yang tadi, ya artinya perbaikan tanpa banjir tertangani, justru malah jadi tidak efisien ya. Tidak efisien. Karena jalan rusak lagi cepat jalan kan. rusak lagi. Apalagi pemborongnya ini ya. Pemborongnya apa? Ya kurang kualitas kan. Kita nggak berbicara soal teknis itu. Kita nggak bicara soal itu. Nyesep. Amin. Kita nggak bicara soal itu. Jadi kita bicaranya fokus ke penanganan aja dah. Oke. Itu kan teknis di lapangan. Ya. Anggarannya dulu ditetapkan, segala macam ditetapkan, baru. Nah, yang jadi permasalahan, bagaimana caranya mengurangi debit air, utamanya air hujan nih, turun, tapi tidak terjadi banjir. Ya. Misal gini, karena tadi diterangkan tampungan airnya, salurannya kepenuhan. Cara mengurangi kepenuhan tadi, Karena banyaknya bangunan. ya. Gimana tuh? Ada kan pernah dengar di media, di berita itu di Jakarta atau bahkan di negara-negara maju, Ya. itu yang namanya sumur resapan itu. Sumur resapan. Pernah dengar Ya. sumur resapan? Ya, denger lah. Itu kalau nggak salah Anies Baswedan ya? Itu kan politis lah ya. Oh iya. Tapi secara keilmuan itu juga salah satu solusi, Deden. Masalahnya kalau kita bikin sumur resapan, berapa budget yang harus dikeluarkan? Itu kan besar. Besar kalau Besar. Iya. Cukup nggak anggarannya saat efisiensi gini? Kan berat juga. Berat. Jadi mungkin udah saatnya kita balik lagi ke masa lalu, Deden. Masyarakat kita guyup, gotong royong. Kenapa kita nggak cari solusi lain? Misalkan pembuatan pipa resapan. Yang sederhana aja. Misal pipa 4 in, dilubangi, berpori, dikasih batu kerikil. Di setiap bangunan itu harus menempatkan pipa resapan. Minimal air yang jatuh dari genting dia sendiri, minimal bisa terserap ke dalam tanah. Jadi pipa 4 in panjangnya 1 meter misalkan, 1 dikasih meter. batu kerikil untuk resapan. satu Jadi rumah misal berapa biji itu? 4 berarti 1 batang itu 4 misal. Jadi satu 4. batang ya? Kan 4 meter tuh, dipotong jadi 4, bisa jadi 4. Iya. Coba dites. Mampu nggak 4 pipa itu sekali hujan bisa meresapkan air 1 kubik? Misal 1 kubik, 1 kubik. dari 4 resapan itu, pipa resapan. Jadi Pipa. bukan sumur resapan ini, Bukan, pipa resapan. pipa resapan 4. Iya. 1 kubik, satu rumah. kubik air, 1 rumah. Satu rumah. Misalnya di kota nih, Di kota. Ada berapa ratus ribu bangunan yang ada di kota Kuningan? misal 500.000 aja. Berarti berapa jumlah air yang berhasil kita tabung ke dalam tanah? 500.000 kubik kalau nggak salah. Kalau 500 gitu ribu ya. kubik. Itu bakal mengurangi beban irigasi nggak? Iya, padahal simpel ya, sederhana. Dan itu murah kan, beli pipa
lumayan murah, kan efisiensi. Kita nggak lagi membuat sumber resapan, tapi pipa resapan di tiap rumah bisa dibebankan ke masyarakat yang punya rumah atau pemerintah daerah memberi sumbangan pipa. Iya, Berkoordinasi dengan kepala desa, kepala kelurahan, iya. dikerjakan swadaya. Apakah itu bukan efisiensi? Kalau saya melihat di kota, maka orang-orangnya sudah kesadarannya sudah bagus, gitu kan. Di Kuningan Jadi gini, kota. Den, kalau saya lihat, saya kan orang Kuningan asli nih. Orang Kuningan itu dianugerahi kecerdasan intelektual. Tingkat pendidikan di Kabupaten Kuningan, di kota itu, coba Den berdiskusi, berbincang dengan masyarakat di kelurahan. Iya. Rata-rata pendidikan menengah ke atas. Iya. Orang-orang seperti itu lebih mudah menerima solusi yang logis. Iya. Benar. Jadi sebenarnya Bupati kalau boleh menyarankan, tinggal koordinasi mungkin dengan masyarakat desa, dengan pemerintah desa dan kelurahan, bagaimana nih menerapkan program ini. Seandainya ini cukup logis untuk diterapkan. Iya. Dari segi anggarannya bisa dikaji. Efisien nggak? Mampu mengurangi debit air nggak? Saya yakin lah masyarakat, beli pipa segitu mah murah, bisa beli sendiri kan tiap Bisa rumah beli gitu kan. sendiri, Ya, tiap apalagi rumah. kesadarannya sudah tinggi kan. Tinggi masyarakat Intelektualnya. Kabupaten Kuningan itu. Tinggal menggerakkan aja. Tinggal menggerakkan aja kemauan Dan itu tidak kepala memakan daerah. biaya yang mahal ya. Hitung-hitungannya sih, kalau perhitungan yang kita tadi lakukan, satu rumah bisa 4 saving 1 kubik air, berarti bakal ada pengurangan beban ke saluran-saluran besar, saluran-saluran kecil, air nggak akan melimpas lagi ke jalan. Betul. Hitung-hitungannya seperti itu, Den. Pernah ingat nggak? Ada program, kalau nggak salah itu soal pernikahan itu dulu. Yang mau nikah diwajib pepeling ya. Pengantin peduli lingkungan. Nah, yang nyumbang itu bibit pohon, menanam pohon. Dilaksanakan kok sama masyarakat. Bisa. Asal dengan komunikasi yang baik. Iya. Terus si pengantin juga dikasih edukasi pentingnya lingkungan. Dia nanam pohon bukan karena terpaksa mau kawin ya. Apalagi sekarang. Ini kelebihan ini, Den, bisa dibayangkan. Kita tiap tahun saat musim kemarau itu selalu ribut dengan yang namanya air bersih. Iya. Berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten untuk membantu ngangkut tangki gitu kan, air bersih ke masyarakat. Dengan kita meresapkan air yang air hujan turun ke tanah, ada dampaknya nggak untuk persediaan air tanah saat musim kemarau? Ya, di dalam tanah berarti kan ada cadangan air. Ada cadangan air. Dengan ada cadangan air, misalkan kemarau baru 2 bulan aja air udah kering kerontang di tiap sumur. Mungkin dengan menyimpan air ke dalam tanah, masyarakat itu udah mulai menabung air nih untuk musim hujan nanti. Jadi lagi-lagi bicara efisien nggak untuk keuangan efisien pemerintah daerah? Iya. Karena mungkin yang harusnya ribuan tangki jadi berkurang, membantu masyarakat, karena masyarakat sumurnya masih berfungsi saat 2 bulan kemarau gitu. Sekarang setidaknya sekarang kan baru 1 bulan kemarau aja udah pada kering. Tapi saat air hujan kita simpan di dalam bumi, kita disimpan dalam tanah, ada cadangan air untuk nanti di musim kemarau nanti. Tepira cuman opat pipa ya. Opat pipa itu hitung-hitungan kasar aja. Itu yang lebih jelas hitung-hitungannya nanti kan di dinas-dinas terkait, ada ahli hidrologi gitu kan. Itu pastilah bisa dianalisa secara teknis seperti apa, masuk akal atau tidak gitu. Itu salah satu solusi. Solusi yang kedua untuk jangka panjangnya,
Karena kan tiap tahun bangunan terus nggak bisa dihindari, bakal tetap tumbuh, bakal tetap ada, bakal tetap bertambah. Solusi keduanya mungkin mulai proses pengerukan sungai-sungai besar. Contoh, Sungai Citambak harus mulai pengerukan. Sungai Surakatiga harus mulai dilakukan pengerukan. Karena udah mulai limpas nih tiap hujan, nggak mampu nampung air. Berarti harus ada normalisasi dengan cara pengerukan, perbaikan saluran yang rusak harus sudah mulai dipikirkan dari sekarang. Kemarin udah bagus tuh di Awirarangan udah ada Pengerukan gerakan dari masyarakat sih, Bersama pemerintah. Itu kalau pemerintah langsung turun, saya yakin bakal lebih maksimal. Karena kan problemnya gini, saat proses pengerukan nggak semua area, nggak semua titik itu bisa dimasukin oleh alat berat untuk pangkatnya. Jadi tetap kita butuh masyarakat. Balik lagi ke kehidupan zaman dulu lah, masyarakat yang guyup bergotong royong. Dan itu butuh bukan provokator, maksudnya pelopor itu kan pemerintah yang punya kebijakannya. Atau kan anggota dewan banyak tuh. Ini misal kota kalau Kapil 1 kan banyak tuh. Kalau jadilah pelopor gitu kan. Kalau ngomong-ngomong anggota dewan lagi, sebenarnya larinya ke politis lagi nih. Oh iya, jadi politis banget. Tapi oke lah, gini. Ya. Anggota dewan misalkan saat kemarin butuh suara masyarakat, mau rela turun ke tiap rumah, nah inilah saat yang tepat, saat mereka udah terpilih. Ya. Memberikan jawaban ke mereka, nih saya pilihan Anda, saya ikut, yuk gotong royong. Semangat nggak kira-kira tuh masyarakat? Tiap hari Sabtu atau Minggu gotong royong ngeruk sedimen yang ada di sungai, dia aja ikut kotor-kotoran. Secara komunikasi politik bagus nggak buat mereka? Ya bagus. Hah? Bagus dong untuk pemilihan tahun 2029. Tapi mungkin ada aja kan yang lebih berpikir praktis. Yang penting mah nanti aja pas mau pemilihan. Kalau di awal-awal nanti masyarakat juga lupa. Gitu kan? Nah, nggak gitu juga lah. Jadi mindset seperti itu perlahan-lahan harus udah kita tinggalin. Katanya jangan sampai ada politik uang. Iya. Dengan kita turun ke masyarakat dari sejak saat bekerja, itu kan sebenarnya bakal secara komunikasi politik baik buat mereka, terus saat pemilihan di tahun selanjutnya dia nggak bakal repot-repot ngeluarin biaya banyak. Iya. Karena sudah dikenal kan hati mereka. Iya. Udah kelihatan kerjanya. Saat acara misalkan pengerukan sedimen, dia turun guyup dengan masyarakat. Secara emosional mereka akan dekat dengan masyarakat. Iya. Nggak usah lagi ada cerita serangan-serangan pajar yang kayak apa, udara itu tuh baunya kecium. Bener nggak? Baunya kecium. Iya. Tapi nggak bisa dibuktikan. Ya meskipun ada bukti juga kan itu gitu lah. Coba ada yang bayangkan, misalkan bukan hanya masa reses saja mereka turun misalkan. Sekarang ada kegiatan dipelopori oleh kepala daerah komunikasi dengan pemerintah kelurahan, kecamatan. Ini nih ada saluran air yang harus dikeruk. Masyarakat yang harus gotong royong, disupport sama kepala daerahnya datang, anggota dewannya datang. Seperti apa kira-kira? Mantap pisan itu. Itu efisien kan? Apakah bakal menguras keuangan negara? Enggak lah. Tidak, karena yang bekerja sukarela masyarakat. Masyarakat pun bakal senang. Wah, kepala daerah gua nih. Iya. Wakil rakyat gue nih di sini. Kan gitu, Pak Deden? Iya, itu efisiensi juga kan? Efisiensi itu juga. Saran yang selaras gitu kan, dengan yang digembar-gemborkan sekarang sama presiden, gubernur, termasuk bupati di Kuningan kan ya? Iya, seperti itu. Jadi salah satu solusi penanganan banjir tadi yang menurut kacamata saya, silahkan dikaji secara ilmiah dengan orang-orang ahli hidrologi. Karena secara keilmuan kan saya orang teknik sipil nih. Iya. Kalau orang kuliahnya ya dulu ya. Kalau orang teknik sipil itu kan bekerja merencanakan sesuai dengan
input dari ahli hidrologi. Curah hujan dia pahami, datanya seperti apa, segala macam, struktur yang tepatnya seperti apa. Ya. Nah, jadi yang paling tahu solusi itu ahli hidrologi. Ahli hidrologi. Nah, di sana kan ada mungkin di Departemen Pekerja Umum kalau dulu, sekarang apa tuh? PUPR, apa? Ada. Nah, Pasti ada biar hidrologi, bekerja juga kan, emangnya biar bekerja optimal gitu, Pak. Nah, terus Ya. data input dari orang-orang yang paham tentang hidrologi diinputlah ke bagian teknis perencanaan. Ada mungkin yang ahli secara teknik sipil, irigasinya yang harus dibuat seperti apa. Terus dikaji apakah apa yang kita obrolin soal pipa resapan, bukan sumur resapan nih, saya garis bawahi, mampu mengurangi debit air nggak yang mengakibatkan banjir, itu kan bisa dikaji. Satu, Pasti ada penelitiannya tuh, ada orang ahli harus dikaji. Iya. Jangan sampai kita cuman ngomong, ngasih informasi, dibilang nggak memberikan solusi. Kita kan ngobrol ada solusinya nih. Solusinya masuk akal atau enggak, menurut dia ya terserah gitu kan. Ya kadang masyarakat tuh ya sudah bayar pajak, sudah pinta solusi lagi kan gitu ya. Kita nobel gitu pekerjaan teh. Itulah hebatnya orang Indonesia. Nih, kalau saya sepengetahuan saya ya, APBD di Kuningan aja 70% atau 60% lebih lah, hampir 70%. Itu kan untuk belanja pegawai. Iya. Artinya berarti secara gaji, secara apa itu kan sudah melebihi itu kan ya. Nah sekarang kita sebagai masyarakat yang sudah mempercayakan kepada yang 70% itu, udah bayar pajak, dipinta solusi lagi gitu kan. Kita sudah ngasih solusi, nggak dilaksanain gitu kan ya. Dari itu kan udah bisa kita baca. Ya. Kurang baik apa coba rakyat Indonesia? Iya. Hah? Seperti itu. Sudah diajak gotong royong, insya Allah dia mau. Jadi kalau bicara kontribusi Demi kebaikan lingkungannya. Jadi saatnya sekarang, kalau misalkan apa yang kita obrolkan bisa dikaji secara ilmiah tentang pipa resapan, tentang pengerukan sungai-sungai yang besar gitu kan, perbaikan saluran-saluran irigasi. Iya. Secara ilmiah setelah dikaji akan ada dampak positifnya nggak? Kan itu ada deh. Tinggal Bapak Bupati yang belum 100 hari dilantik ya? Belum 100 hari kerja. Yang belum 100 hari kerja mau menggerakkan nggak? Ya kayaknya kalau mereka melihat karakter kepemimpinan sekarang mau mendengar gitu. Mau mendengar, jadi inklusif lah istilahnya. Inklusif. Karakternya bagus lah. Jadi kita di sini tidak dalam mengkritik situasi yang apa ya, mengkritik. Kita tidak lagi mengkritik, tapi lagi mengurai masalah nih. Mengurai masalah ya. Informasi di lapangan seperti apa, diurai masalahnya, nanti yang nyarikan solusi pemerintahan sekarang. Kalaupun memang tadi alasannya anggaran terbatas, kita juga udah kasih solusi nih bagaimana yang efisien kan gitu ya. Salah satunya pipa resapan. Iya. Nggak tahu nanti ada alasan apa lagi. Pengerukan sungai, melibatkan masyarakat. Kan bekerja tuh dari mulai pemerintah kabupaten, pemerintah kelurahan, pemerintah desa, sampai wakil rakyat ikut berpikir. Itu kan salah satu solusi tanpa terlalu banyak mengeluarkan uang. Biar nanti ke depan Kuningan itu memang melesat gitu kan ya. Misalkan, wah ini ada orang keluarga yang tidak mampu banget beli pipa. Iya. Kan dulu itu ada kalau nggak salah program pemberdayaan masyarakat. Jadi pemerintah, kalau yang tren sekarang ini kayak bantuan apa? Rumah Rutilahu. Pemerintah daerah kan mungkin bisa menyediakan materialnya gitu kan, berupa pipa, terus spritnya, pasir, semennya gitu kan, diberikan ke tiap kelurahan. Iya. Coba aja di wilayah Kota Kuningan,
ada efeknya nggak untuk penanggulangan banjir? Soalnya ada Den, kalau kita lihat, kalau kita hanya terfokus memperbaiki jalan tanpa mengurai masalah penyebab kerusakan jalan, iya, itu bukan efisiensi menurut saya. pemborosan itu. Jadi uang itu terbawa hanyut dengan air. Iya kan, apalagi ada biaya biaya B, biaya C gitu kan, Gitu. seperti itu. Jadi tambah ya Berarti tidak efisien gitu kan. itulah efisiensi anggaran. Jadi Sip. saya berharap Bapak Bupati segera memikirkan masalah air. Kalau air udah terkontrol, insya Allah mungkin jalan-jalan kita bisa Awetnya lama. misalkan di tahun 2025 kita habiskan anggaran untuk perbaikan jalan sampai 200 miliar. Ya, Mudah-mudahan tahun 2026 bisa berkurang jadi 100 miliar misalkan. kalau sebelumnya misal kita tambal jalan terus bulan depan rusak lagi, nanti mah enggak kan gitu ya. Nah, itu kan bagian dari efisiensi gitu kan. Pos anggarannya dari mana nih? Kan lagi-lagi tuh untuk perbaikan irigasi dan terbatas. Ya mungkin yang diefisiensikan misalkan hal-hal yang tidak terlalu urgent, misalkan pemeliharaan bangunan-bangunan di luar bangunan sekolah ya. Itu kan sekolah itu kan nggak bisa nggak. Itu kan sarana pendidikan. Ya. Salah satu amanat undang-undang itu soal pendidikan. Ya. Nah, misalkan bangunan perkantoran, pemeliharaannya, dingkekeun belah tahun hareup kita dianggarkeun yang naon gitu, yang irigasi, yang penanggulangan banjir. Kan itu mungkin lebih masuk akal untuk diefisiensikan. Iya. Ya kan, kalau bicara sekolah teh sok ingatkan perang sarung kemarin ya. Supaya teu manjang kadinya nya. Ya. Ya, Kak Agus, barangkali untuk podcast kita kali ini ya menarik lah topiknya gitu, dan apa ya istilahnya, berisi meskipun kita ngobrolnya santai gitu ya, Kak Agus. Kalau misalkan ke depannya nih Kang Agus. Dari pendengar nih ada mau yang ingin ditanyain. Oh. Nah, lagi topik tentang banjir kan ya? Oh iya. Ini kameramen kita mau nanya ini. Jadi gini nih, sebelum posting ya, maksudnya hujan itu kan rahmatnya. Nah, rahmat dari Tuhan. Ya. Jika curah hujan jadi dijadikan faktor utama penyebab banjir, apakah kita selaku makhluk ya secara tidak langsung tidak bersyukur kepada sang kholik? Oh ya, itu pertanyaan dari kameramen ya. Bukan ini jadi, sedikit agamis ada deh. Agamis. Karena Ramadan. Iya, karena bupati kita juga namanya agamis gitu. Padian Rahmat Januar. Dirahmati. Ya Itu kan hujan itu rahmat dari Yang Maha Kuasa. Ya, jadi benar kita jangan terbawa politik secara nasional, ada program bagus. Misalkan sumur resapan air itu kan banyak ejekan ya dulu ya. Nyinyir ejekan air itu di sunatullahnya itu masuk ke bumi. Padahal kenyataannya kan dalam Quran juga diterangkan ada bahwa yang menghidupkan bumi itu air. Kenapa kita nggak ngikutin perintah Tuhan saja? Iya. Kan gitu. Iya. Jadi air itu benar-benar jadi rahmat. Udah kita bahas tadi, saat air kita simpan ke dalam bumi, makhluk hidup itu butuh air bersih. Iya. Benar nggak? Kita menyimpan air berarti kita menyimpan rahmat Allah, menikmati. Jadi pas musim hujan itu kita punya cadangan air buat hidup. Apakah itu bukan rahmat? Apakah itu bukan dirahmati? Iya. Nanti kita akan dirahmati. Ya betul. Sama Sang Pencipta. Nah, jadi intinya kalau yang saya masukkan itu berikan masukan tadi soal pipa resapan bisa diterapkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya yakin bisa karena program PPLing aja bisa dilaksanakan. Ya. Itu kan untuk kepentingan lingkungan. Ya. Ini pun untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat. Betul. Pasti saya yakin bisa dilaksanakan juga. Oke. Asal tinggal Pak Bupati dan pihak-pihak terkait mau
turun langsung, berdiskusi langsung dengan masyarakat melalui pemerintah desa dan kelurahan, bekerja sama dengan para politisi yang sekarang duduk di DPRD ya, ikut turun. Insya Allah bisa terlaksana dengan baik Kak Deden, tanpa harus menguras keuangan daerah. Mantap nih obrolan kita, Kang Agus. Oke. Pak Agustri atur nuhun sekali deui ya atas kasumpingana, atas obrolan kita yang insya Allah lah bisa memberikan satu masukan yang bermanfaat gitu bagi pemerintahan dan juga bagi masyarakat tentunya kan, karena bukan hanya bicara Windu Sengkahan, tapi kan secara menyeluruh Keseluruhan Kabupaten Kuningan gitu kan. Itu mungkin pemirsa, terima kasih atensinya dan mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dari obrolan kita. Saya tutup podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.